Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Patut kita bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, sehingga satu minggu berlalu kita dapat lalui. Itu semua karena anugerah pertolongan daripada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Saatnya kita menyiapkan hati kita akan memasuki penyembahan kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya saya undang saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk mengambil waktu kita saat teduh sejenak. Untuk itu kita saat teduh. Selesai. Nas pembimbing kita dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin firman Tuhan. Saatnya kita memuji Tuhan. Kita akan menyanyi dari PPK nomor 10, Hormat bagi Allah. Kami bersyukur ya Bapa buat segala kebaikan, kemurahan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Seminggu telah lewat berlalu Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kami ya Bapa. Itu semata-mata karena Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, meskipun ada banyak problema, ada banyak masalah, ada banyak hal-hal yang bisa menghalangi kami untuk menyembah Engkau. Namun satu yang kami syukuri bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang di hadirat-Mu, untuk sama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, namun kami rindu memuji,
memuliakan Tuhan. Kami rindu ingin mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah jadi sesuai seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saatnya kita mengucapkan pengucapan iman rasuli. Saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan untuk sama-sama mengakui pengucapan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh GI Bambang Susianto SPH. Namun sebelumnya kita angkat pujian Tuhan adalah Gembalaku. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Kok sepi-sepi, tidak ada jawaban? Saya percaya bahwa kau dan aku dahsyat karena Kristus. Amin. Coba bisa ulangi bersama dengan saya. Kau dan aku dahsyat karena Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Sebelum panjang lebar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sungguh nyata ya Bapak, di mana kami boleh ada seperti saat ini, dengan kondisi mungkin yang sekalipun berbeda-beda, tetapi kami terlalu percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Tuhan, ajari kami memahami akan semuanya itu. Tuhan, kesempatan yang indah ini juga kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman. Kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarkan apa yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari suara hatinya Tuhan saja. Dan kami percaya ketika suara hati Tuhan, isi hati Tuhan boleh disampaikan kepada setiap kami dan kami sungguh-sungguh mendengarkannya, maka hidup kami seutuhnya akan diperbaharui. Hidup kami seutuhnya akan mengalami perubahan. Hidup kami seutuhnya akan mengalami lahir baru. Terima kasih Bapa di surga. Ajari kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku akan firman. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan dari tempat ini ya, sekalipun sampai saat ini kita harus stay at home begitu ya, harus di rumah saja ya, tetapi saya menyampaikan dari tempat ini, sekalipun di rumah saja banyak hal kok yang bisa kita lakukan di rumah begitu ya. Secara khusus mungkin dari hal-hal kerohanian, membaca Alkitab, bisa bersekutu dengan keluarga, memuliakan nama Tuhan ya. Indah sekali rasanya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tidak apa-apa kita harus stay at home, karena kita mengikuti anjuran dari pemerintah supaya kita bersama bisa memutuskan ya adanya virus corona ini, saudaraku. Dan kita hanya bisa terus bersandar dan berseru kepada Tuhan supaya virus corona ini segera berlalu. Amin. Saya menyampaikan dari tempat ini, jangan takut ya, jangan kecewa saudaraku. Percaya terus kepada Tuhan. Saya menyampaikan bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap waktu. Kalau kita mempercayai Tuhan selalu baik setiap waktu dalam kehidupan kita, kenapa kita harus takut? Ya. Kenapa kita harus khawatir? Percayalah bahwa kehidupan saya dan saudara seutuhnya sudah ada di tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Amin. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, baik, mari kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Kesempatan yang indah ini kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Bapak Ibu silakan dimanapun saudara saat ini berada, boleh membuka Alkitabnya bersama dengan saya. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-11 saja. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-11 saja. Saya rindu kita membacanya secara bergantian. Saya ayat yang pertama dan Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya. Nanti ayat yang ke-11 kita baca secara bersama-sama. Begitu ya Bapak Ibu. Dimulai dari saya. Begini bunyi firman Tuhan, Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia.
karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita baca bersama-sama. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, terlebih daripada itu yang melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini satu bagian firman Tuhan yang luar biasa. Mungkin saya dan saudara sering dengar begitu ya, atau mungkin saudara sering membaca bagian ini, perikop ini saudaraku. Sudah sering ini Pak Bambang. Tetapi saya ingin bagikan saudaraku satu hal penting ya, yang menjadi satu pemahaman firman Tuhan ini sangat luar biasa bagi saya, dan saya rindu bagikan kepada kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya memberikan tema, Tuhan adalah gembalaku yang baik dan benar. Saudara, Yesus adalah gembala kita yang baik. Terlebih daripada itu, Yesus adalah gembala kita yang benar. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya sedikit studi dengan bagian firman Tuhan ini. Ternyata saudaraku, ini adalah satu bagian firman Tuhan yang sangat unik ya. Kalau kita belajar dari Injil Sinoptik, ada Matius, Markus, Lukas, dan ternyata dari kitab ataupun Injil Yohanes ini saudaraku, Yesus Kristus itu sendiri mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, contohnya saudaraku, Yesus sempat mengatakan seperti ini saudaraku, akulah terang dunia. Yesus juga mengatakan saudaraku, akulah roti hidup. Yesus juga mengatakan saudaraku, akulah jalan dan kebenaran. Yesus juga mengatakan saudaraku, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada bagian yang kita baca tadi juga dikatakan apa saudaraku? Yesus sempat mengatakan, akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus ya, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya Yesus sedang ingin saudaraku memposisikan dirinya siapa dia yang sebenarnya. Yesus adalah yang sebenarnya, dia adalah Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan setiap orang percaya. Tuhan yang menyelamatkan setiap orang-orang yang mau menerima dia, saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita belajar dari peristiwa ini, dari perikop ini saudaraku, mengingat bagaimana Tuhan Yesus senantiasa bahkan sampai penghabisan nyawanya, mati rela di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Dia adalah gembala yang baik. Dia melakukan apa yang benar untuk saya dan saudara. Ada 3 bagian poin yang penting saya ingin bagikan kesempatan yang indah ini saudara. Yang pertama adalah Yesus gembala yang baik dan benar. Amin. Bisa katakan bersama dengan saya apa tadi saudara? Yesus adalah gembala yang baik dan benar. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau berbicara tentang gembala ini ya saudara, ya, kurang lebih 12 tahun yang silam, semasa saya masih SMK, semasa saya masih SMP ya, saya adalah ya karena hidup di tengah-tengah keluarga seorang ayah yang tani ya. Tetapi saudaraku, ada satu peristiwa yang sampai sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat indah ketika saya mengingatnya saudaraku.
Ya, ketika selain saya bersama-sama dengan keluarga, saya juga setiap pulang sekolah biasanya harus cari rumput, saudaraku, untuk beberapa sapi-sapi saya, saudaraku. Ya. Saya menjadi penggembala, saudaraku. Penggembala bukan kambing, tapi karena saya punya sapi, penggembala sapi. Saudara terkasih, ada satu keunikan, saudaraku, ketika saya menjadi gembala. Ya. Saya tuntun sapi saya ajak kemana saja saya tuntun, dia ikut, saudaraku. Selain itu, saudaraku, karena sudah sekian lama saya cukup dekat dan kenal dengan apa yang saya pelihara, saudaraku. Secara khusus sapi yang saya pelihara tersebut, saudaraku. Ya. Saya panggil namanya, karena orang Jawa itu kelompok. Kelompok itu namanya, artinya itu kumpul rezeki melalui sapi itu. Dan memang betul, saudaraku, melalui sapi itu beranak, anak yang dijual bisa sekolahkan kami sampai S1, ya, kurang lebih seperti itu. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, satu keunikan yang saya ingin bagikan sebagai seorang gembala, saudaraku. Suara saya dikenal oleh sapi saya. Saya panggil kelompok, gitu, saudara. Ya. Ketika saya naik motor, saudaraku, dia dengar pokoknya beda dengan motor orang lain yang bicaranya seperti itu. Dia mengenal suara motor saya juga. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya juga baca satu perikop artikel seorang yang sangat cinta dengan hewan. Dia pelihara anjing di rumahnya beberapa ekor, saudara. Dan ketika dia pulang dari bepergian, anjing itu datang kepada dia, loncat-loncat dengan begitu gembiranya, saudaraku, sambil dan sebagainya. Tetapi ketika ada orang lain yang datang ke rumahnya, anjing itu mengejar dan menggonggongi seolah-olah ingin menggigit orang itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau berbicara tentang peristiwa gembala, ini sangat sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, saya ingin menyampaikan dari tempat ini, saudaraku, gembala yang baik, ya, seperti perikop tadi disampaikan, saudara, bahwa ketika gembala yang baik adalah masuk melalui pintu, bukan melalui tembok. Kalau melalui tembok dan tidak melalui pintu, itu namanya apa? Pencuri. Saya mengalami hal itu, saudaraku. Maksudnya begini, saudaraku, kalau saya gembala yang baik, saya tahu di mana pintunya. Saya lihat pintu, kenapa saya harus loncat tembok? Dan memang betul seperti perumpamaan yang Yesus sampaikan. Kalau lewat tembok berarti dia tidak tahu ada pintu sebenarnya, dan itu bisa dikatakan dia pencuri atau perampok. Saudara terkasih, kalau seorang gembala yang baik berarti mengenal nama-nama dombanya. Demikian juga dengan dombanya, saudaraku. Mereka mengenal siapa tuannya, siapa gembalanya. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, sampai kepada bagian tadi, saudaraku, kalau kita bisa melihat ayat yang kelima, tidak seperti orang asing, saudaraku. Ya. Kalau gembala tidak mengenal siapa orang itu, apakah orang itu orang asing atau gembala saya, pasti dia tidak mau datang, bahkan mungkin bisa lari daripadanya. Kenapa? Karena bukan gembala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, namun tidak berhenti sampai di sini ceritanya, dan ternyata ini sempat menimbulkan satu konflik, ya. Bagaimana orang-orang Yahudi pada waktu itu sempat bertentangan ketika mendengarkan perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Bahkan kalau kita bisa melihat, saudaraku, ayat-ayat yang selanjutnya, Yesus sempat mengulangi semuanya itu, apa yang telah ia ceritakan dari perumpamaan itu, saudaraku, menjelaskan kembali apa sih maksud yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Saudara, coba kita bersama baca ayat yang ke-7 tadi, saudaraku. Apa di sana dikatakan? Siapa bisa bersama dengan saya? Suara yang kencang, Bapak Ibu dimanapun berada, baca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 di sana dikatakan apa, saudaraku? Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Yesuslah pintu untuk menuju ke domba-domba itu. Yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus sebagai satu, apa, saudaraku? Bentuk ataupun sebagai satu jaminan, saudaraku, untuk mencapai sesuatu. Secara khusus keselamatan melalui pribadi Yesus Kristus. Kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya ini, saudaraku, menerima namanya keselamatan. Poin yang kedua saya ingin menyampaikan, saudaraku, dari mimbar ini, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Bisa sampaikan dengan saya? Katakan amin. Amin.
Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Yesus Kristus rela mati untuk saya dan saudara, pasti saya dan saudara akan merasakan damai dan sukacita yang daripada Dia. Kita bisa melihat Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Bapak Ibu boleh membukanya nanti, atau saat ini boleh membukanya saudaraku. Di sana kurang lebih dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang seperti Dia, Yesus Kristus, yang sebenarnya adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saya ingin menyampaikan dari tempat ini, bersyukurlah kepada Dia yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia rela mati di atas kayu salib, tetapi tidak selama-lamanya Dia mati. Dia pada hari yang ketiga bangkit. Dan ketika Ia bangkit, Ia pun tidak menyombongkan diri dan Ia tidak menghilang begitu saja, saudaraku. Tetapi Yesus menemui beberapa murid-muridnya, saudara. Saudara, satu peristiwa ketika Tuhan Yesus menemui murid-muridnya pun, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar berdiri ngomong saja, tidak, saudaraku. Tuhan Yesus menunjukkan bekas paku, bahkan lambungnya yang sudah habis tertikam, saudara, ditunjukkan juga. Kenapa? Yesus sedang ingin mempercayakan bahwa sebenarnya aku benar-benar bangkit. Aku ini benar-benar Tuhan. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau sekalipun mati meninggalkan dunia ini, kelak kau akan bersama-sama dengan saya yang mengalami kehidupan. Wow. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita membaca juga dari peristiwa pokok-pokok anggur, saudaraku, ya, Yohanes 15 ayat yang ke-5b, di sana dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini satu bagian firman Tuhan yang tegas sekali, saudaraku. Di luar Yesus Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus Kristus berarti menjelaskan di sini, saudaraku, engkau akan menjadi kayu-kayu api neraka. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, percayakah engkau bahwa Yesus adalah gembala kita yang setia? Dia selalu menuntun dan menyertai langkah kehidupan kita. Amin. Amin. Yang ketiga saya ingin sampaikan dari tempat ini, saudaraku, bahwa Yesus jaminan hidup orang percaya. Amin. Di dalam Yesus Kristus ada jaminan, saudaraku. Saya ini sedang mempromosikan Yesus. Memang betul di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Di luar daripada itu tidak. Saudara terkasih, di dalam nama Yesus Kristus tidak perlu disombongkan, tetapi perlu kita bersyukur karena kita mengenal siapa Yesus. Ya, saya ingin menyampaikan dari tempat ini, jangan hanya sekedar mengenal, tetapi harus tinggal di dalam Dia. Mengenal belum berarti tinggal, saudara. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Dia, saya percaya saudara sungguh mengenal Dia. Karena saudara menjadi pelaku-pelaku apa yang Dia inginkan dalam hidup saudara. Amin. Seperti firman Tuhan, saudaraku, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 di sana disampaikan, saudaraku, bahwa Yesus mengenal siapa? Mengenal saya dan saudara, mengenal kita, katanya saudara. Demikian juga, saudaraku, kita mengenal siapa? Yesus Kristus. Seperti Bapa mengenal siapa? Yesus Kristus. Demikian seperti Yesus mengenal Bapa. Dan Yesus memberikan nyawanya untuk siapa? Saya dan saudara. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, mengingat peristiwa yang Yesus lakukan, ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Adakah orang yang mau merelakan dirinya disiksa, diludahi, dipukul, dicambuk, bahkan disalibkan? Tidak ada kecuali Yesus Kristus. Saudara terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, mari kita sebagai anak-anak Tuhan kembali seperti bagian firman Tuhan ini. Hanya melalui Yesus Kristus saya dan saudara bisa mengalami keselamatan. Amin. Di luar daripada itu tidak ada. Yesus Kristus menjadi pengantara bagi saya dan saudara untuk kembali kepada Tuhan Allah. Ingat saudaraku, kalau berbicara tentang ini saya sering sampaikan, saudaraku, manusia pada dasarnya adalah ciptaan siapa? Tuhan. Tuhan menciptakan manusia pada awalnya, yaitu ingin apa? Bersekutu. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa.
akhirnya terpisah dengan Tuhan Allah. Lalu bagaimana kalau orang yang sudah jatuh ke dalam dosa dan terpisah dengan Tuhan Allah supaya bisa kembali dalam bentuk persekutuan dengan Tuhan Allah? Melalui Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus kita tidak akan pernah kembali dalam persekutuan dengan Tuhan Allah. Maka daripada itu, saudaraku, saya menyampaikan saudara dimanapun berada saat ini, ayo semakin erat, dekat, dan kenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Bangun terus perjalanan persekutuan iman kita dengan Dia. Percayalah saudaraku, dengan iman saya berdoa, percaya ada berkat-berkat Tuhan di kemudian hari. Tuhan akan percayakan saya dan saudara alami dan terima, nikmati dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Amin. Percayalah Bapak Ibu terus di dalam Tuhan, bangun persekutuan iman kita di dalam Tuhan. Karena hanya melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang benar. Yesus adalah gembala yang setia. Percayalah kepada Dia seutuhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih setiamu sungguh luar biasa kepada setiap kami. Pelajaran firman-Mu yang sungguh luar biasa menyapa, menegur, mengingatkan, mendidik kami hari ini. Supaya kami semakin percaya kepada Engkau ya Bapa, bahwa memang di dalam Engkau ada keselamatan, di luar daripada-Mu tidak. Engkaulah jalan satu-satunya bagi kami Tuhan, untuk kembali kepada persekutuan dengan Allah di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk setiap pribadi kami, sehingga kami orang-orang berdosa ini menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini, dengan adanya virus corona, kami harus stay at home di rumah kami masing-masing, bahkan ibadah pun di rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah melalui semuanya ini tidak mengurangi sukacita kami ya Bapa, tidak membatasi kami untuk terus bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Ajari kami seutuhnya menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu, karena kami percaya bahwa berkat-berkat seutuhnya dalam hidup kami yang kami alami, nikmati, rasakan ini, semuanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-jemaat, usaha pekerjaan, bahkan kehidupan perjalanan iman mereka. Bahkan jika ada yang sakit, kami berdoa dari tempat ini, jamah Tuhan, biarkan dengan kuasa darah Kristus Yesus, dengan bilur-bilur-Mu, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Bahkan secara khusus untuk virus corona yang merajalela di beberapa negara, bahkan negara Indonesia ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami rindu semuanya segera berlalu Bapa, dan biarkan virus corona lenyap karena darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita bersama, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Mu kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita kesempatan ini. Saya mengajak kita sekalian menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita tundukkan kepala kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarkan kiranya kasih dan damai sejahtera yang daripada Allah dan melalui persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus serta dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang terus akan menyertai menuntun langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahkan itulah yang terus akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Saya mengucapkan kepada kita sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada saat ini, ya, selamat hari Minggu. Saya menyampaikan kepada kita sekalian, dan tetaplah terus jaga kesehatan kita, ya, mengikuti himbauan pemerintah, dan percayalah semuanya akan segera berlalu dan kita akan segera bersama-sama ibadah di gereja. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Santi Cufu. Amin.